Safidi, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini Sofi akan menjelaskan mengenai keterkaitan keragaman budaya dan identitas keagamaan. Poin yang pertama itu ada identitas ganda, di mana kan di sini setiap individu itu memiliki identitas yang ganda gitu, yaitu identitas etnis dan agamanya gitu, seperti seseorang yang memiliki identitas sebagai agama Muslim gitu dan juga dari suku Sunda gitu. Nah, agama Islam juga gitu mengajarkan bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya itu adalah bagian dari takdir Allah yang perlu dihormati dan dijaga gitu. Seperti dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 gitu. Yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami ini menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku gitu agar kamu saling mengenal. Nah, di sini ayat ini tuh mengajak umat Islam untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari kehendak Allah dan saling menghormati gitu. Nah, di Indonesia misalnya, umat Islam tuh kan seringkali menjalani kehidupan keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya lokal gitu. Contohnya seorang muslim Sunda gitu yang akan menjalankan tradisi keagamaan dengan pengaruh budaya Sunda itu sendiri gitu. Seperti dalam ritual pernikahan gitu. Yang seperti kita lihat gitu ya, banyak lihat di lingkungan kita gitu kan, bahwa pernikahan yang memadukan unsur Islam dengan adat Sunda itu sendiri gitu, dimana ini tuh menunjukkan bahwa budaya dan agama itu dapat bersatu membentuk identitas yang unik gitu tanpa saling bertentangan namun saling beriringan satu sama lain gitu. Poin yang kedua yaitu pengaruh budaya terhadap praktik keagamaan dalam dakwah. Nah, Islam itu tidak menentang pengaruh budaya lokal dalam praktik keagamaan gitu, selama hal tersebut tuh tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu. Di mana dakwah Islam yang berhasil adalah dakwah yang mampu menyesuaikan dengan konteks lokalnya gitu. Misalnya dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW gitu, masyarakat Muslim di berbagai daerah itu kan menunjukkan bentuk perayaan yang berbeda-beda gitu ya, seperti ada yang pengajian, ada yang pawai, atau pertunjukan seni budaya lainnya gitu. Seperti di Yogyakarta gitu ada tradisi grebek, namanya grebek gitu, sebagai bagian dari perayaan Maulid yang menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam gitu. Nah, ini tuh adalah contoh bagaimana budaya lokal mempengaruhi praktik keagamaan itu sendiri gitu, yang memberikan suatu warna dan memperkaya pengalaman dari beragama gitu, tanpa mengurangi kesucian ajaran Islam itu sendiri, di mana dakwah Islam itu dapat diterima dengan baik jika mampu menghargai budaya lokal itu sendiri gitu dan menyesuaikan metode penyampaiannya dengan konteks tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada toleransi dan koeksistensi. Nah, salah satu pesan utama dalam dakwah Islam itu adalah pentingnya toleransi dan koeksistensi antar umat beragama gitu. Seperti yang sudah tidak asing lagi gitu di telinga kita, dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 gitu, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, ayat ini tuh mengajarkan bahwa setiap agama itu memiliki hak untuk dipraktikkan dengan penuh kebebasan. Nah, di Indonesia sendiri gitu, umat Islam itu kan hidup berdampingan gitu dengan berbagai agama dan juga budaya-budaya gitu. Dan dakwah Islam itu seharusnya memperkuat sikap saling menghormati dan memahami perbedaan. Yang keempat itu ada perubahan dinamis. Nah, dakwah Islam tuh harus beradaptasi dengan perubahan zaman gitu, tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam itu sendiri. Di mana identitas agama Islam yang dinamis itu memungkinkan dakwah Islam berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi gitu. Misalnya dakwah melalui media sosial gitu yang kini menjadi suatu metode yang sangat populer gitu untuk menyebarkan ajaran Islam yang memberikan ceramah atau membahas isu-isu keagamaan gitu dengan cara yang lebih mudah dijangkau oleh para generasi muda atau masyarakat lainnya gitu. Nah, selain itu, globalisasi juga membawa tantangan baru gitu bagi umat Islam dalam mempertahankan identitas agama itu sendiri gitu, seperti pengaruh budaya barat gitu yang dapat menggerus nilai-nilai keislaman itu sendiri gitu. Nah, dakwah Islam yang adaptif gitu akan mampu menjaga keseimbangan antara mempertahankan ajaran Islam dan menerima perkembangan zaman dengan bijak. Dan yang terakhir, penguatan komunitas. Nah, dalam Islam juga gitu, keberagaman itu bukanlah alasan untuk terpecah belah gitu, melainkan sebuah kekuatan untuk mempererat ukhuwah atau persaudaraan gitu, di mana Islam ini mengajarkan untuk saling membantu dan juga
mendukung satu sama lain dalam kebaikan gitu, tanpa memandang perbedaan budaya atau suku. Nah, dakwah Islam juga dapat memperkuat komunitas-komunitas lokal dengan menekankan pentingnya gotong royong, juga saling mengasihi dan juga mempererat hubungan antar individu dan masyarakat itu sendiri gitu. Misalnya dalam bulan Ramadan, umat Islam itu seringkali berbagi makanan berbuka puasa gitu atau yang disebut takjil gitu dengan tetangga yang berbeda agama sebagai bentuk solidaritas gitu. Praktik semacam ini tuh tidak hanya memperkuat persaudaraan di antara umat Islam saja gitu, tetapi juga memperlihatkan kepada masyarakat gitu, bahwa Islam itu mengajarkan kasih sayang dan saling menghormati gitu. Nah, dalam konteks dakwah, penguatan solidaritas ini juga menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak hanya sebagai agama pribadi gitu, tetapi sebagai agama yang mendorong umatnya untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator.